pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang adab-adab ketika berdoa agar doa itu makbul, dan kita sudah bahas bahwa di antara adab-adab tersebut ada tempat-tempat yang mustajabah doa, ada waktu-waktu mustajabah doa, dan yang terakhir kita bahas adalah ada penyebab-penyebab doa yang makbul atau penyebab dimakbulkannya doa, yaitu diantaranya birrul walidain, yaitu orang yang berbakti pada orang tuanya, maka itu akan menjadi penyebab dikabulkan semua permintaannya ya, berdasarkan hadis ya, tentang ridha Allah adalah ridha orang tua, ridha orang tua adalah ridha Allah, kebencian orang tua adalah kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada hadis yang Nabi mengatakan tentang kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti pada orang tuanya, sehingga Umar bin Khattab pun dinasihati oleh Rasulullah, kalau bertemu dengan Uwais pada suatu saat nanti, maka mintalah doa dari Uwais. Umar yang sudah dipatenkan menjadi penghuni surga masih disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata sebabnya adalah karena Uwais ini orang yang sangat berbakti pada ibunya, sehingga Allah kabulkan semua doa-doa yang diucapkannya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada satu sebab lagi penyebab doa kita bisa mudah dimakbulkan Allah, yaitu al-iktsar min nawafil al-ibadat ba'da al-faraid, yaitu memperbanyak amalan-amalan sunnah di luar yang fardu. Barang siapa yang banyak amalan sunnahnya, maka menjadi penyebab dikabulkan Allah doanya. Dan ini amalan sunnah yang dimaksud adalah amalan setelah yang wajib. Lakukan yang wajib dulu, lalu biasakanlah hidup dengan yang sunnah. Kalau sudah menjadi kebiasaan melakukan yang sunnah, istiqamah, maka yang sunnah itu menjadi penyebab Allah akan berikan apapun yang dia minta. Jadi kalau sudah salat, biasakanlah qabliyah, ba'diyah. Lalu kalau ada waktu-waktu yang disuruh salat sunnah, seperti salat duha, salat tahajud, kalau istiqamah, maka insya-Allah itu menjadi penyebab makbulnya doa. Lalu kemudian wasaumut tatawwu', biasakanlah puasa sunnah. Selain puasa wajib, biasakanlah puasa sunnah. Jadi ada Senin Kamis, ayyamul bid, nanti datang bulan-bulan tertentu, bulan Muharram, Zulhijjah, nanti ada Sya'ban, maka itu Allah memperhatikan. Kemudian perbanyaklah sedekah. Orang yang suka bersedekah, doanya dikabulkan Allah kalau dia istiqamah dalam sedekahnya. Atau apapun yang sunnah, apapun, syaratnya dia sudah mendarah daging dengan sunnah itu. Dia merasa tidak nyaman kalau tidak melakukannya, dia merasa kurang kalau dia tidak bersedekah. Dan yang mengatakan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, innallaha qala, Allah berkata. Berarti ini hadis qudsi.
Apa kata Allah? Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku mengumandangkan perang terhadapnya. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah lah yang menjadi backing. Allah lah yang kemudian akan berhadapan dengan orang yang memusuhi wali-wali Allah. Menyakiti wali Allah berarti menyakiti Allah, karena dia hidupnya dia persembahkan untuk Allah. Kita punya backing di dunia apa? Setelah dirampok baru datang backing kita. Sudah habis harta kita, baru datang backing kita. Sudah habis kita dipukul, baru datang pembelaan. Dan kadang-kadang pun kita belum tentu memenangkan persidangan walaupun kita ada pembela. Tapi kalau berani menyakiti wali Allah, Allah yang bereskan urusan. Maka jangan coba-coba menyakiti orang saleh yang benar-benar dekat dengan Allah. Resikonya berat. Hari ini mungkin selamat, tapi tidak bisa selamat besok. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Waktu orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa dalam surat Al-Ukhdud, yaitu kisah tentang dalam surat Al-Buruj, kisah tentang Ashabul Ukhdud, yaitu ketika raja yang zalim membakar orang-orang mukmin pada waktu itu agamanya Nasrani, dibakar di dalam parit karena tidak mau beriman kepada raja sebagai Tuhan, tapi mereka menyatakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja mempersiapkan parit yang besar, lalu kemudian dinyalakan api, dicampaklah satu persatu ke dalam api bagi yang tidak mau kembali kepada imannya menuhankan raja. Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj, kata Allah, wasama'i zatil buruj wal yawmil ma'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Celakalah, binasalah orang-orang yang menggali parit, membuat parit. Jadi Allah sudah mengatakan yang membuat parit itu adalah raja dan pasukannya. Kata Allah, qutila, binasalah mereka. Kenapa mereka binasa? Mereka an-nari zatil waqud. Mereka telah menyalakan api. Untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Izhum 'alaiha qu'ud. Ketika orang-orang mukmin dijajarkan di samping-samping parit, dan mereka menyaksikannya dengan tertawa, dengan gembira. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Allah jamin raja itu dan seluruh pasukannya akan dihantam Allah di waktu dan di hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingin mengatakan, Allah ingin mengatakan ini dulu melalui hadis qudsi ini. Barang siapa yang memerangi atau memusuhi atau membunuh wali-wali Allah, maka dia telah mengumandangkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan, wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma afturida 'alaihi. Tidak ada yang lebih kusukai dari seorang hamba yang mendekat kepada aku kecuali hamba itu melakukan perkara yang telah kuwajibkan kepadanya. Jadi Allah ingin kasih tahu pertama bahawa Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan apa yang telah diwajibkan Allah. Ini salat asar wajib, maka kita termasuk orang yang paling dicintai Allah. Semua salat wajib, salat yang 5 waktu, siapa yang melakukannya dia telah
dicintai oleh Tuhannya. Meninggalkan salat asar, kata Rasulullah, man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka telah musnahlah, terhapuslah amalnya. Yang tidak salat asar, dihapus semua amal yang lain di hari itu dalam pandangan banyak ulama. Jadi kalau dari pagi, dari maghrib tadi malam kita berbuat amal saleh, ada yang baca surat Kahfi, baca Yasin, lalu salat maghrib, salat isya, subuh, duhur, tapi salat asar tidak ada, maka dihapuslah semua amalan semenjak datangnya awal hari, iaitu maghrib. Sedekah-sedekah dihapus semuanya. Makanya orang yang melakukan salat fardu atau puasa Ramadan, dia adalah hamba-hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sambung, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Lalu kemudian hambaku mencoba mendekat kepada aku dengan amalan-amalan yang nawafil. Amalan nawafil iaitu yang sunnah, jadi yang wajib dicintai. Lalu dia tambah, dia bebankan dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah. Karena sedekah ada dua, ada sedekah wajibah, ada sedekah yang sunnah. Sedekah wajib iaitu zakat. Sedekah sunnah, sedekah selain daripada zakat, hibah, hadiah, wakaf, memberi sedekah ke masjid apapun. Dan dia mulai melakukan itu kerana berharap ridha Allah. Nah, apa kata Allah? Hatta uhibbuh, maka aku pun mulai mencintainya. Jadi orang yang mendekat dengan amalan sunnah, dia ditambah cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, fa iza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sami'ahu allazi yasma' bihi, maka akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Jadi apa yang dia dengar itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang sudah tenggelam dalam amalan yang sunnah. Apapun yang dia dengar, maka Allah lah yang menuntunnya. Maksudnya dia tidak akan tersesat dalam pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, apapun yang dia lihat, maka Allah lah yang menjadi penglihatannya. Jadi Allah yang membuka penglihatan dia, Allah yang menuntun penglihatannya. Wa yadahu alladhi yubtishu biha, dan apa yang dia sentuh, dia pegang, maka Allah lah yang menuntun tangannya. Pergerakan tangan itu dituntun sama Allah. Makanya orang yang sudah sampai ke tahap ini, keinginan tangannya selalu ingin berbuat baik. Rasa-rasanya gatal tangan ini kalau tidak berbuat baik. Rasa-rasanya kalau ada tetangga yang membutuhkan pertolongan tangannya, seakan-akan terasa tidak bermakna hidup kalau tidak bisa menolong. Jadi gerakan tangan ini sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu efek daripada suka mengamalkan amalan sunnah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan semua kaki yang melangkah berjalan juga dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah janji, ini sudah dalam bimbingan Allah semua ini. Lalu Allah mengatakan, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia meminta sesuatu dariku, maka ku pastikan ku beri apa yang dia minta. Wa la in ista'azani la'u'izannahu, kalau seandainya dia memohon perlindungan dariku, maka ku jamin aku akan melindunginya. Jadi orang yang sudah tenggelam dalam amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah, jadi dia sudah seperti merasa wajib walaupun bukan wajib. Seakan-akan berat meninggalkan puasa sunnah, salat sunnah, berat baginya. Seakan-akan Allah kasih tahu,
kalau engkau berdoa meminta apapun, ku jamin ku beri. Allah ketika mengatakan itu menyebut kalimat la'u'tiyannah, itu memakai kalimat la, itu lam taukid dalam bahasa Arab. Lalu dipakai nun bertasydid, la'u'tiyanna, itu nun bertasydid juga salah satu jenis nun taukid. Jadi ada dua huruf yang dipakai Allah. Ini sudah tidak main-main lagi ni. Maksudnya siapa yang sering beramal dengan amalan sunnah, kalau dia minta sesuatu, ku beri, pasti ku beri, kata Allah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang kita meremehkan amalan sunnah, padahal ketika kita terbiasa melakukannya, kita meminta sesuatu dalam hajat hidup kita, Allah sudah jamin Allah tidak akan tolak doa kita, tidak akan ditolak. Orang yang istiqamah menyembah Allah, baik dalam yang wajib maupun dalam yang sunnah, Allah tolong doanya diterima. Permohonan kalau dia minta perlindungan, Allah tolong, Allah lindungi. Itu tadi dalam kisah Ashabul Ukhdud itu, kisah penggali parit tadi. Bapak Ibu kalau baca tafsir dan riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim yang Nabi menceritakan kisah selengkapnya, itu kan diawali dengan seorang pemuda yang belajar sihir. Jadi tukang sihir minta untuk digantikan posisinya sebagai penyihir istana. Maka tukang sihir mengatakan kepada raja, ini hadis, dia katakan ke raja, ya hai raja, aku sudah tua, tolong carikan seorang pemuda yang pintar, yang IPK 3,9 lah, yang selesai kuliah kira-kira 4 tahun dah selesai. Cari yang pintar, aku akan turunkan ilmu sihir untuknya, karena aku sudah tidak sanggup lagi menjadi PNS di kerajaan ini, sudah tua. Dulu PNS-nya tukang sihir, Pak. Dia dibayar oleh raja. Akhirnya raja cari, dapatlah seorang pemuda pilihan. Pemuda itu diperintahkan raja, belajar, kamu belajar sama tukang sihir ini, ya, sama dukun ini, diturunkan semua ilmunya. Itu dikasih tuh beasiswa, dikasih biaya akomodasi, dikasih transportasi, dikasih untuk belajar khusus pemuda ini. Dan ternyata pemuda ini setiap hari berangkat dari rumahnya menuju ke rumah dukun atas perintah pemerintah, ya, atas perintah pemerintah, itu raja. Di tengah jalan rupanya ada seorang rahib pendeta yang juga membuka pengajian. Pendeta ini Nasrani pada waktu itu agama yang sah, agama yang benar. Lalu pemuda ini selalu singgah mendengarkan pengajian itu sebelum sampai ke rumah dukun. Lama-lama tertariklah pemuda ini dengan kajian ini. Jadi diajarkan oleh pendeta, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kita bukan manusia, bukan makhluk. Jadi sedangkan si dukun mengajarkan Tuhan kita adalah raja. Akhirnya pemuda ini sering terlambat menuju ke rumah si tukang sihir. Tukang sihir memarahinya, bertanya, dari mana kamu? Sampai si pemuda ini enggak tahu bilang apa. Akhirnya dia lapor ke pendeta. Pendeta mengatakan, kalau nanti ditanya engkau kenapa terlambat sampai ke tukang sihir, jawab engkau ditahan di keluargamu, ada urusan dalam keluarga. Tapi kalau engkau sampai di rumahmu sendiri, di rumah keluargamu, engkau juga terlambat, engkau bilang engkau ditahan oleh si tukang sihir, artinya ada urusan sama tukang sihir. Jangan bawa-bawa namaku, kata. Jangan bilang-bilang kau ngaji di sini. Begitu kata pendeta. Akhirnya selamatlah dia dalam beberapa waktu. Begitu saja, terlambat ke tukang dukun, dia bilang ditahan di rumah. Pulang terlambat, dia bilang ditahan sama tukang sihir. Sampai akhirnya terjadi sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Ini Rasulullah langsung yang cerita ini. Pada suatu hari ketika dia mau berangkat, rupanya orang-orang sudah berkumpul, nggak bisa lewat. Ternyata ada seekor singa, harimau, menghadang jalan.
pemuda ini lalu kemudian mengatakan dalam dirinya, ya Allah, kalau memang engkau benar ada dan benar ajaran dari pendeta ini tentang kebenaran engkau ya Allah, maka apabila aku lempar batu ini, matikanlah singa itu. Tapi kalau tidak benar ajaran pendeta ini, maka jangan buat singa itu mati. Jadi dia dalam hatinya memberi dua pilihan. Kalau singa itu mati dengan pukulan lemparan batu, batunya kecil Pak. Singa mana ada yang mati dengan lemparan batu itu? Kecuali dengan AK-47 itu bisa mati, kan? Ini dengan batu kecil mana bisa mati. Makanya dia mengadu, dia adu akidahnya, ini yang mana yang benar nih. Akhirnya dilemparlah, ternyata mati. Singa itu mati dengan lemparan batu kecil itu. Di situ dia bertambah yakin bahwa sudah benar jalan pendeta itu. Dilaporlah ke pendeta itu tentang kejadian itu. Kata pendeta, engkau sudah melebihi dari diriku, engkau nanti akan dapat ujian, engkau dapat bala. Kalau engkau dapat ujian nanti, jangan sebut-sebut nama aku. Jadi begitu pesan pendeta. Jadi hebohlah masyarakat sekitar, heboh bahwa pemuda itu berhasil membunuh singa hanya dengan sekali lempar. Dan mulai terkenal pemuda itu. Diberilah izin oleh Allah, pemuda itu bisa mengobati orang. Dia bisa obati orang, dia bisa sembuhkan berbagai penyakit. Sampai akhirnya ada teman raja yang buta, teman duduk-duduk minum kopi sama raja, buta, dia buta. Si orang buta ini mendengar bahwa ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Datanglah dia ke tempat pemuda ini, minta untuk diobati. Si pemuda tidak tahu bahwa yang buta ini teman duduknya raja. Si yang buta tidak tahu bahwa si pemuda ini adalah siswa asuh utusan dari kerajaan. Akhirnya si pemuda mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan, Allah lah yang menyembuhkan, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan minta Allah sebagai penyembuhmu. Mau tidak beriman ke Allah? Kalau mau beriman ke Allah, aku minta Allah untuk sembuhkan, bukan aku yang sembuhkan. Si orang buta ini akhirnya mengatakan, baik, aku beriman kepada Allah. Maka berdoalah pemuda ini, sembuh butanya Pak. Betul-betul sembuh. Makanya nanti kalau bapak ketemu sama Cina buta, suruh sama ke pemuda ini, suruh berobat sama pemuda ini, itu sembuh tu dari Cina buta. Akhirnya pergilah si orang buta ini yang sudah sembuh, sudah duduk kembali dengan raja. Raja heran ketika pertama kali bertemu, kenapa engkau bisa melihat lagi? Dia mengatakan, Allah yang menyembuhkan. Siapa Allah? Kata raja ini, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata raja, adakah Tuhan selain diriku? Ada, yaitu Allah. Karena si raja mendengar dari teman duduknya ini ada Tuhan lain, marah. Akhirnya disuruh balik untuk mengimani bahwa dia yang jadi Tuhan. Tidak mau. Akhirnya ditangkap. Teman sendiri ditangkap Pak. Makanya jangan banyak-banyak kali bergaul sama raja, ya. Jangan terlalu akrab sama raja. Kalau raja sedang marah, teman sendiri pun disikatnya. Apa yang dilakukan Pak? Ditangkap, lalu digergaji. Dulu siksanya gergaji. Kalau gergaji model Sinso hari ini dengan mesin Pak, itu mudah sekali, gereng-gereng sudah habis. Dulu enggak, satu berdiri di sana, satu berdiri di sini, taruh gergaji di atas kepala, tarik sikit-sikit, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini, digergaji. Kata Nabi, matilah teman ini. Raja mengatakan, cari orang yang membuat temanku ini punya Tuhan selain diriku. Dicari, dapat ketahuan ternyata pemuda ini yang membuatnya begitu. Dipanggillah pemuda ini. Pemuda ini
dipaksa oleh raja mengaku, dari mana engkau dengar bahawa ada Tuhan lain selain Allah? Pemuda ini pertama tidak mau bilang bahawa dari pendeta, tapi karena dipaksa terus-terusan, dia pun enggak berani berbohong terus-terusan. Dikasih tahulah si pendeta yang telah membuat dia sadar bahawa ada Allah. Diambil lagi pendeta ni, disuruh keluar dari agamanya. Pendeta tidak mau, digergaji lagi. Matilah pendeta terbelah dua dengan gergaji. Akhirnya raja akan menyiksa pemuda ini. Di sini nanti lihatlah bagaimana orang-orang yang taat pada Allah, imannya kuat, selalu bersama Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Semua yang dimintanya dikabulkan Allah. Kata raja kepada pasukan, sekarang bawa pemuda ini ke atas gunung. Bawa ke atas gunung, lalu kemudian tanya dia. Kalau engkau sudah sampai ke puncak gunung, tanya dia. Kalau dia mau keluar dari agamanya, mengatakan kembali bahawa akulah Tuhan, maka selamatkan dia. Tapi kalau itu tidak mau, jatuhkan dia dari gunung, biar dia mati sampai ke kaki gunung. Sudah, begitu ceritanya. Satu kompi berangkat bawa pemuda ini, diikat, jalan sedikit-sedikit ke atas gunung, ditawarkan untuk balik. Ternyata pemuda ini tidak mau mengatakan bahawa raja adalah Tuhan. Ketika di atas sana, pemuda ini berdoa kepada Allah. Doanya, Allahumma ikfinihim minhum ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang ini bima syi'ta, dengan cara yang engkau sukai ya Allah. Dengan cara yang engkau sukai. Kiban galak-galak rono ya Allah, dia bertelamat long dari urung-urungnya. Kata si pemuda ini kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gunung tiba-tiba bergoyang, gempa, semua pasukan jatuh mati. Yang selamat malah si pemuda ini. Allah terima doanya, langsung diterima saat itu juga. Pemuda ini balik menuju ke raja. Dia ingin menunjukkan, inilah Tuhanku. Kalau kita mana ada balik, kan bertuh dah pelung rumah. Kalau kita mana ada balik lagi ke raja, kesempatan lari itu. Dia enggak balik, dia ingin membuktikan ada Tuhan selain engkau. Ditanya oleh raja, mana sudah pasukanku? Sudah mati semuanya, tinggal aku yang diselamatkan oleh Tuhanku. Lalu raja panggil satu kompi lagi, bawa lagi satu kompi, bawa ni pemuda ke tengah laut. Bawa ke tengah laut, tanya dia, kalau dia mau keluar dari agamanya, bawa kembali. Kalau tidak mau, tenggelamkan di tengah laut. Dibawa, diikat lagi pemuda ni. Lalu pemuda ini kembali berdoa menuju ke laut itu. Di tengah laut dia berdoa kepada Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ini bunyi hadis Pak. Ya Allah, jagalah aku, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau sukai. Setelah dia berdoa, langsung laut bergoyang, terbaliklah kapal ini. Semua mati pasukan itu, kecuali si pemuda. Si pemuda selamat, tidak mati. Jadi dikabulkan Allah doanya langsung. Itu orang kalau dengan dekat dengan Allah. Orang kalau sudah jadi wali Allah, sembahyang tahajud terusan, duha, ikhlas sekali kepada Allah. Sembahyang sunat enggak tinggal-tinggal, puasa sunnah juga tidak tinggal-tinggal. Dia sudah mencapai derajat mendekat ke Allah. Apa tadi kata Allah? Kalau dia minta perlindungan, kulindungi. Langsung Pak, ketika pemuda itu berdoa dengan begitu, langsung diselamatkan Allah, dihabisi semua. Makanya kita ni kalau ada sesuatu, kalau kita dekat dengan Allah Pak, kalau kita istiqamah dalam ibadah, ketika kita berdoa di tengah mudarat, di tengah mudarat kita, itu dikabulkan Allah. Kita diculik, diikat dalam mobil. Sayangnya orang hari ini enggak dekat dengan Allah. Yang penculik tidak solat, yang diculik pun enggak solat. Mana ada Mak? Habis mandum, kan babas kira semuanya itu. Coba kalau yang diculik orang yang ahli ibadah, dekat sama Tuhannya, dalam ikatan matanya, dibungkus dalam penutup wajah Pak, dia berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku
dari mereka dengan caramu, biarkan cara Allah. Itu bisa terguling itu mobil penculik itu, Pak. Semua mati itu. Semua mati. Bisa begitu, bisa berulang, karena hadis ini itu kejadian masa lalu di masa Nasrani, tapi bukan bermakna Allah tidak lagi memakai cara ini. Jadi boleh gunakan doa ini. Oh, enggak bisa dihafal dengan bahasa Arabnya, balik-balik nanti. Kadang-kadang kan ada orang salah-salah ngucap karena enggak fasih, misal ngaji baru ikra satu, kayak mana dia mau hafal doa ini misalkan. Boleh dengan bahasa Indonesia, ya Allah, jagalah aku dari mereka, atau selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau sukai. Bagaimana yang engkau sukai, ya Allah? Itu doa, Pak. Tapi syaratnya sebelumnya dekat sama Allah. Bisa digunakan kapanpun, Bapak Ibu. Oh, ada razia di depan, kita berhenti dulu. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara yang engkau sukai. Itu bisa hujan lebat tiba-tiba, apa? Semua yang razia dibubarkan tiba-tiba, semua bubar tiba-tiba. Lewat kita senang banget. Bisa itu, Pak. Sayangnya orang hari ini tidak dekat dengan Allah. Karena enggak dekat, enggak berani minta tolong. Kenapa? Ya, orang enggak dekat mana berani minta tolong, Pak? Kan segan sama Tuhannya. Ini kisah dalam hadis yang sahih. Sampai akhirnya pemuda ini balik lagi ke raja. Raja tahu, mana pasukan? Udah tenggelam semuanya. Aku diselamatkan oleh Tuhanku. Disitulah pemuda ini mengatakan kepada raja, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau mau dengar apa yang aku katakan. Tentu dia mengucapkan ini, Allah yang beri ilham. Orang sudah dekat diberi ilham. Si pemuda ini mengatakan, tidak akan mampu engkau membunuhku kecuali engkau melakukan dengan cara yang ku nasihati. Bagaimana caranya? Pemuda ini mengatakan, ikatlah aku di tiang salib, kumpulkan semua warga, ikat aku di tiang salib di tengah-tengah mereka, lalu panahlah aku tepat di jantungku. Sebelum engkau panah, ucapkanlah kalimat Bismi Rabbi Hazal Ulam, dengan nama Tuhan pemuda ini. Ucapkan besar-besar, kata si pemuda ini. Semua warga biar dengar. Ucapkan Bismi Rabbi Hazal Ulam, dengan nama Tuhannya pemuda ini. Akhirnya raja ini ikut dengan nasihat pemuda ini. Kan bodoh kali raja ini kan, Wak? Maunya kan ada wibawa lah sikit, kan? Ada wibawa lah sikit. Masa sudah dinasihati sama yang korban mau dia bunuh? Kan udah nampak kali bodohnya si raja. Maunya kan raja ada gengsi sedikit. Kata raja, "Puh, aku dengar kah hebat tak kah?" Kan begitu seharusnya, kan? Ini enggak. Karena udah putus asa, enggak tahu lagi cara bunuh, diikutinya. Kumpulkan semua warga pakai algojo, lalu kemudian ketika ditembakkan panah itu ke ulu hati, disuruh ucapkan, benar-benar diucapkan Bismi Rabbi Hadzal Ghulam. Didengar oleh semua warga. Kisah itu viral tuh, satu kota besar tuh viral, bahwa pemuda ini nggak bisa dibunuh kecuali mengucapkan dengan nama Tuhannya pemuda ini. Benar-benar mati pemuda ini. Matilah pemuda ini. Setelah kematiannya, semua warga yang sudah dengar cerita itu tiba-tiba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua beriman kepada Allah. Akhirnya raja mengetahui rakyatnya beriman kepada Tuhan pemuda ini gara-gara dengar cerita itu dan mendengar kalimat itu tadi. Disitulah raja mengatakan kepada seluruh pasukan yang tidak mau kembali mengimani aku sebagai Tuhan, kumpulkan, bakar di dalam parit. Berulang lagi, Pak, seperti cerita tadi. Akhirnya mereka satu-satu dibakar dalam parit yang beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ujung hadis Nabi menyebutkan ada seorang ibu-ibu menggendong bayi. Ketika mau dicampakkan ke dalam api, ibu ini ragu, hampir dia mengatakan bahwa engkaulah Tuhan wahai raja. Sayang kepada anaknya, enggak tega dia anaknya kalau dicampak ke dalam api. Karena keraguan itu, dia hampir menggadaikan akidahnya.
Dia enggak takut dirinya yang dibakar, tapi sayang kalau anaknya dibakar. Dalam keraguan itulah anaknya tiba-tiba berbicara. Si bayi itu bicara. Apa katanya? Ya ummi, wahai ibuku, anti fil haq, engkau telah berada dalam jalan yang benar, lompatlah. Disuruh lompat sama bayinya. Jangan ragu wahai ibu, kita sudah berada di jalan yang benar. Disitulah ibu itu kuat kembali. Lompatlah dia ke dalam api bersama bayinya. Semua mereka sekitar, dalam hadis, dalam tafsir, sekitar 70 ribuan orang Nasrani yang dibakar di dalam parit mempertahankan iman mereka. Tapi yang inti kita mau bilang di sini apa? Pemuda tadi didengarkan doanya. Kenapa Pak? Dekat dengan Allah. Makanya kita ini kalau mau didengarkan doa kita, dekat dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh kisah bagaimana ibadah sunnah bisa membuat kita dikabulkan doa. Baik. Saya berhenti dulu di sini karena waktu kita tinggal 10 menit. Ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak.